Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke materi yaitu analisa teknikal. Apakah akan dibahas analisa fundamentalnya? Begini. Kalau analisa fundamental kita berpatokan pada laporan keuangan di saham ya. Nah, kalau kita berpatokan di analisa fundamental yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan ini kan keluarnya per kuartal ya, per kuartal Q ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 4, kuartal 3 gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa itu keluarnya per 3 bulan sekali gitu loh. Ya. Januari, Februari, Maret baru keluar laporan keuangannya. Masa kita nungguin 3 bulan? Ya bukan berarti saya bilang analisa fundamental nggak bagus, enggak. Cuman secara kecepatan ya kita harus nunggu 3 bulan gitu. Dan itulah kenapa saya juga bilang ya, kalau misalkan di saham itu enaknya invest. Kenapa? Karena ya liatin aja lu kuartal per kuartal 3 bulan, tungguin aja ya. Capek sendiri yang ada kalau misalkan kita keluar masuk gitu ya. Jadi saya bahasnya analisa teknikal begitu, yang mana ini lebih ke forex ya, analisa teknikal, karena kita fokusnya trading jangka pendek begitu. Bukan berarti kalau kita menganalisa teknikal itu tidak bisa trading jangka panjang, bisa, tergantung time frame-nya saja. Oke, analisa teknikal ini dibagi dua, yaitu analisa teknikal klasik dan yang modern. Teknikal klasik ini kita berbicara Dow teori ya, silakan di Google saja Dow teori. Jadi Dow teori itu adalah cara untuk melihat sebuah pergerakan harga ya, entah itu harga saham, komoditi, forex, secara manual. Nah, kalau yang modern itu dia dibantu dengan indikator begitu. Mana yang lebih bagus ya, yang senyamannya aja. Kalau saya sih emang terbiasa dengan yang klasik, tapi kalau memang harus ditambahkan indikator ya ayo aja gitu kan. Nah, ini ya Dow teori. Jadi Dow teori ini dibikin sama Charles Henry Dow di tahun 1800 ya, orang Amerika namanya Henry Dow. Dia akhirnya membuat sebuah jurnal bahwa sebenarnya pergerakan harga saham tuh begini loh, ya kan? Yang mana jurnal itu dikenal sebagai Dow teori. Nah, Dow teori ini saya rangkum yaitu ada 3 ini ya, intinya gitu ya. Intinya daripada Dow teori itu gini: trend, swing, dan market structure-nya itu bagaimana ya. Trennya itu naik apa turun ya, swingnya itu di mana gitu kan, entah itu swing high atau swing low. Kalau trennya bull berarti kita nyari swing low-nya, kalau trennya turun kita cari swing high-nya ya. Lalu market structure gitu. Market structure itu support resistance ya, nanti juga akan saya coba sharingkan. Oke, ini analisa trend ya. Analisa trend, analisa di mana? Di video selanjutnya kan kita juga sudah menunjukkan yang namanya trading view ya. Jadi di trading view gitu ya, menganalisa sebuah harganya. Pergerakan tren itu hanya ada 2, sebenarnya 3. Yang pertama itu trennya turun, yang kedua trennya naik, dan yang ketiga itu sideways. Sideways itu ya dia mendatar aja ya, nggak naik nggak turun begitu. Ini ya trennya bearish. Bearish itu tren turun, kalau bullish itu tren naik gitu ya. Ini kita bisa lihat dari kasat mata, ini trennya turun ya.
turun terus, barnya makin bawah begitu ya. Kalau trennya naik ini kita lihat ya, barnya makin naik, menandakan bahwa ini pergerakan yang lagi naik gitu ya. Lower low ya, jadi low-nya ini lebih rendah, higher low ya. High-nya ini low-nya ini lebih tinggi begitu ya. Ya ini ya, pergerakan swing high dan swing low ya. Swing itu kan kalau bahasa Indonesianya itu kan ayunan gitu kan, mengayun. Contoh ya, gambarnya seperti ini ya, anak kecil lagi main ayunan. Ayunan itu kan dari titik A ke titik B, itu dia dari bawah belok begitu ya, bukan mendatar ya kan, nggak langsung dari kanan ke kiri, tapi dari kanan ke kirinya dia ke bawah dulu baru naik ke atas begitu ya, ngayun, swing. Ini ilustrasinya, anggap saja ini bar ya, ini pergerakan harganya. Ini adalah swing high ya, yaitu adalah swing yang di atas. Swing yang di atas ini biasanya kita lihat kalau misalkan trennya lagi turun ya. Kenapa? Karena kita akan sell di sini, kita akan short sell, masuk sell itu di atas ini, dan dia berharap dia melanjutkan penurunannya begini ya. Bagaimana kita tahu swing? Kalau masih awal-awal emang agak kurang peka ya. Jadi mau nggak mau ya harus sering-sering lihat chart. Biasanya itu swing itu akan dikatakan sebuah swing ketika ada bar yang tutup lebih rendah dari sebelumnya, begitu kan? Ini naik masih belum jadi swing, naik, dan ini turun, close-nya ya, tutupnya jadi candle-nya, tergantung candle time frame berapa. Kalau ini time frame H4 berarti ini 4 jam. Kalau ini time frame day 1 daily, ini hari ke-1, ini hari kedua, ini hari ketiga, begitu kan? Dan dia close di bawah bar sebelumnya, dan ini akan menjadi sebuah valid swing ya. Dan ini swing low. Kalau ini swing low ini akan kita cari pada saat tren itu naik. Kenapa? Karena kita akan beli di sini dan berharap trennya melanjutkan trennya naik ya. Jadi lanjutkan, berharap barnya itu lebih tinggi ya, dan lanjut naik. Kenapa? Karena kita punya perspektif bahwa trennya lagi bull, lagi naik. Ini turun, dan ini naiknya lebih tinggi dari bar sebelumnya, dan sudah ini bisa dikatakan swing low ya. Oke, pergerakan swing pada tren naik ya. Ketika trennya naik, kita harus mencari swing low-nya sebagai konfirmasi bahwa atau trigger untuk kita entry di situ ya. Contoh ini harga naik ya, kita tunggu dia turun membentuk swing low ya, untuk kita buy di sini dan dia melanjutkan naik begitu ya. Silahkan di Google pergerakan harga ini disebut dengan harmonic pattern ya, harmonic pattern pada Dow teori ya. Jadi ketika kita tahu trennya lagi naik, kita tidak langsung beli. Kenapa? Karena kita mencari titik di mana dia turun tapi tidak merubah trennya menjadi turun sedikit dan kita buy. Kenapa? Karena ya kita kan pengennya beli di harga murah, jual di harga mahal ya, gitu ya. Kalau misalkan kita beli di sini, misalkan ya, contoh kita beli di sini dia turun, waduh kan gak enak ya. Walaupun ya mungkin dia akan naik gitu ya. Silakan di searching harmonic pattern Dow teori ya. Nanti juga kita akan bahas bagaimana kita tahu bahwa oke, di sini sudah pemberhentiannya dan kita akan masuk. Dan setelah kita masuk, harganya langsung naik. Begitu ya. Dengan cara apa? Support resisten. Oke, ini kebalikannya, ini adalah tren turun ya. Ketika tren turun, kita itu mencari swing high di sini ya. Kenapa?
karena kita di sini akan sell ya. Jadi swing high ini setelah kita cari menggunakan support resisten, kita entry di sini mengharapkan untuk harganya melanjut turun ya, bukan di sini. Kalau kita buy di sini nanti kita diseret naik dulu ya. Oke, ini selanjutnya sudah selesai. Saya akan coba tunjukkan soal swing ini ya di trading view ya. Saya akan buka di saham BCA ya, Bank BCA di time frame daily ya. Saya akan contohkan di sini ya. Secara kasat mata kita tahu bahwa ini harganya naik terus ya. Kenapa? Karena ingat swing low-nya itu selalu lebih tinggi ya. Secara kasat mata pun juga kita bisa lihat ya, ini swing yang lebih tinggi, selalu lebih tinggi ya. Walaupun ini memang lebih rendah daripada ini, tapi kan ini lebih bawah gitu kan, dan ini tetap valid dan dia tetap naik gitu ya. Saya akan mencontohkan yang namanya harmonic pattern, yaitu adalah pergerakan harga yang seperti ini. Dia naik, dilanjut dia turun, dilanjut dia naik ya. Sebenarnya ini pergerakan yang naik di sini itu dia merefleksikan pergerakan yang di sini ya, pergerakan yang sebelumnya ini yang di sini. Nah, bagaimana kita tahu ya? Pertanyaan kan gitu ya. Kita tahu bahwa oke, ini trennya bullish ya. Saya lihat secara kasat mata trennya bullish. Tapi bagaimana saya tahu di sinilah titik di mana dia berhenti turun gitu ya. Di sini ada titik dia berhenti turun. Gitu. Dimana kita pengen ya nanti ketika di sini dia berhenti turun kita buy langsung naik gitu ya, melanjutkan tren yang sebelumnya. Gitu. Caranya pakai apa ya? Pakai support dan resisten. Support resisten ada yang klasik dan ada yang menggunakan rasio Fibonacci gitu. Contoh, ini saya akan menunjukkan yang klasik, yaitu begini ya. Dia melanjutkan pergerakannya ya. Ketika dia berbelok di sini pada momen ini ya, dia berbelok untuk ke bawah ya. Di titik inilah kita bisa berasumsi ini adalah sebuah resisten, sebuah tahanan ya. Sebenarnya kalau kita berbicara support resisten itu kita berbicara ini ya, atap dan lantai gitu ya. Atap menahan supaya genteng yang di atas rumah kita tuh nggak jatuh begitu ya. Dan support ini seperti lantai yang menahan Anda kalau misalkan berada di lantai 1, lantai 2 begitu ya, menahan agar kita tidak jatuh gitu. Itulah support. Nah, ketika atap ini ditembus gitu ya di sini ya, resisten ini ditembus, begitu pula lah dia akan menjadi support ya. Jadi ketika dia turun secara teori, buy teori ya, ingat ya, buy teori tidak selalu, dia akan turun di sini ya, di area yang sebelumnya menjadi tahanan menjadi resisten, dia turun di situ dan melanjutkan ke naikannya ya. Dan disinilah kita bisa melakukan buy ya. Jadi skenario nya adalah oke, kita tahu trennya bull, tapi saya nggak mau masuk dulu, takutnya nanti dia turun ya, kita nyangkut di atas. Saya pengennya dia turun dulu dapat harga murah baru kita buy dan kita menikmati keuntungan gitu. Jadi kalau sudah seperti ini, katakan seperti ini pergerakan harganya ya, kita turun dulu, kita tunggu dulu sampai dia turun di area yang kita yakini bahwa ini adalah menjadi support, dan kita buy di sini untuk mengharapkan dia melanjutkan kenaikannya gitu ya. Dan ini analisa ini saya pakai ya di sini ya, analisa saya pakai di yang pernah saya sharing di Discord, yang pernah saya posting di Discord. Analisanya begini ya, analisanya seperti itu, support resisten ya.
menggunakan klasik atau menggunakan Fibonacci ya. Fibonacci ini cukup advance, bukan untuk pemula sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Saya coba seringkan saja. Silakan di Google Fibonacci itu apa ya pengertiannya. Intinya adalah Fibonacci itu sebuah angka yang mana angka ini kita yakini sebagai sebuah angka yang angka Tuhan ya. Kalau orang bilang angka Tuhan, golden ratio, di mana angka-angka ini biasanya ketika harga masuk ke angka golden ratio itu biasanya akan terjadi reaksi, entah itu lanjut turun atau lanjut naik ya. Fibonacci ya, ini ya 0,618, 50 dan 78,6 yang berwarna. Kenapa saya warnain? Karena biasanya harga berhenti di sini dan dia lanjut kenaikan atau dia lanjut penurunan, begitu. Saya coba contohkan ya. Kalau misalkan yang teori saya coba yang ini ya, saya pengen tahu dia ini berhentinya tuh di mana. Kenapa? Karena ketika saya tahu berhentinya di sini, saya akan melakukan buy ya. Kenapa? Karena dia berhentinya udahan di sini dan melanjutkan naik dengan cara Fibonacci. Tarik dari swing low yang bawah ya. Tarik dari swing low ke swing high. Ya. Kalau trennya bull, kalau trennya bear dari swing high ke swing low ya. Saya akan tarik seperti ini ya, ke swing high tetap gitu ya. Biasanya dari yang sudah dia itu akan turun sampai ke sini 0,618, terjadi reaksi, entah itu rejection, entah itu swing ya, terjadi swing gitu ya, seperti yang tadi ya, yang ini ya. Jadi dia reaksi ya, dia turun dan ada bar yang lebih tinggi ya. Jadi dia turun ya kan, barnya lebih tinggi bereaksi di sini dan ternyata dia belok membentuk swing dan lanjut naik ya. Biasanya di angka 0,618 atau di 0,876 ya. Kita ambil tengah-tengahnya di sini gitu ya, begitu. Dan disinilah kita akan bisa melakukan buy. Saya akan coba contohkan di chart yang sudah ada ya. Di sini Bank BRI ya. Ini adalah swing low dan ini swing high. Saya pengen tahu ya, saya itu bagusnya beli di mana. Karena saya nggak mau nih, saya belinya di ujung sini, saya nggak mau. Kenapa ya? Di ujung sini keseret dulu ke bawah dong, walaupun memang sebenarnya naik gitu kan, tapi kan kita nggak tahu kan, karena posisinya kan seperti ini ya kan. Praktek aslinya kan posisi seperti ini ya. Anda kan nggak akan tahu selanjutnya bagaimana gitu ya. Itulah diperlukannya analisa secara support dan resisten. Itu bagaimana ya? Support resisten yang klasiknya kita tahu bahwa ini ada sebuah resisten, ada sebuah tahanan, dimana ketika harga dia naik ke sini ya, dia tertahan dan turun. Kita bisa berekspektasi ya, di sini adalah sebuah resisten yang ditembus dan ini menjadi support. Kita tandain ya. Ketika dia tembus, dia balik lagi, memang nggak sampai sini ya, nggak sampai sini, udah keburu naik gitu ya. Lalu gimana? Katanya dia ke sini dulu ke support baru naik ya. Mau gimana? Nggak ada yang pasti gitu ya. Kalau misalkan Anda sudah tandai seperti ini, ketika dia turun di sini, ketika resisten ini di break dan menjadi support dan kita tunggu di supportnya, kita buy ya, kita buy dan pasti naik ya. Semua orang udah kaya ya kan. Coba aja Anda tanda-tandai support ya, support ini contoh ini ya, contoh ini ya. Ini kan kelihatan banget ya, dia berhari-hari itu nggak bisa tembus ini ya, berhari-hari berkutat di sini. Ini dari 23 November sampai dia break ini
7 Februari 2022 ya. Ya. Dia berkutat di sini ya. Dia nggak bisa nembus harga 4.200 ya. Lalu pada awal tahun 2022 dia di break ya. Break kencang sekali ya. Yang mana kalau buy teori kan ketika resisten ini ditembus dia akan menjadi support ya. Dengan pemahaman seperti itu kita tunggulah dia ke area sini dan kita melakukan buy gitu ya. Kita tunggu ya. Oke, menyentuh, kita buy ya, kita buy di sini ya karena dia sudah masuk ke area sini. Dan ternyata lihat malah turun, Pak. Sini ya, malah turun, malah tembus lagi ya, sudah. Ya. Disinilah kita melakukan yang namanya cut loss. Gitu. Ya. Karena ya udah gitu kan. Nggak ada yang pasti. Trading itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya dagang ya. Anda harus paham, harus punya pemahaman itu. Trading itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dagang. Dagang itu bukan ilmu pasti, dagang itu ilmu sosial. Itu ya, bisa untung bisa rugi. Ya, Anda buka toko dari pagi sampai malam belum tentu juga Anda dapat pelanggan, dan Anda juga nggak tahu sebenarnya dapat pelanggannya jam berapa atau kapan, dan belinya tuh apa juga nggak tahu. Ya, balik lagi ke sini. Secara klasik ya. Contoh misalkan begini ya. Begini. Nah, posisi seperti ini saya tidak akan masuk, kenapa? Karena di ujung begitu ya. Dan keesokan harinya ada candle yang lebih rendah. Ya, candle lebih rendah. Oke, berarti ini sudah valid sebagai swing low, sebagai ayunan. Ya. Kalau sudah valid swing low seperti ini ya, tidak ada bar yang lebih tinggi daripada yang ini ya. Valid swing high, kita bisa tarik Fibonacci. Tarik ke sini. Nah, ya. Kalau sudah seperti ini kita tunggu dia di 0,618 dengan ekspektasinya adalah seperti ini. Dia turun ke sini dan kita buy. Kenapa? Karena trennya naik dan kita berekspektasi kita buy di sini dan dia melanjutkan kenaikan. Apa yang terjadi? Belum sampai 0,618 dia udah naik. Begitu. Ya. Oh, berarti nggak kepake Pak Fibonacci-nya ya? Nggak juga. Anda coba aja. Ya, coba aja lihat ini ya. Lihat yang di sini ya. Ya, ini juga saya pakai Fibonacci sebenarnya ya, dari swing high ke swing low, dan di sini adalah area 0,618 ya. Dan saya berekspektasi turun dan benar turun ya, walaupun sebenarnya ngekor gitu ya. Ya. Banyak yang pakai Fibonacci saya gunakan dan berhasil sebetulnya. Tapi ya memang ada yang gagal juga. Gitu. Ya ini ya. Support dan resisten. Buy Fibo, trennya turun, saya tarik swing high ke swing low karena trennya turun 0,618 ya, tertahan turun begitu ya, tertahan di 0,618 turun. Ini yang gagal ya, ini yang gagal, trennya turun ya, saya tarik di swing high ke swing low ya, dia bergerak naik ke area 0,618 tapi ternyata ditembus dan kencang ya. Ini candle impulsif namanya, candle impulsif, dan di break dan ya, sudut pandang kita melihat sebuah tren turun dan kita tunggu di 0,618, sudut pandang seperti itu sudah tidak valid. Kenapa? Karena ditembus. Begitu ya. Oke. Ya. Fibonacci seperti itu. Memang saya yakin Anda juga pasti agak puyeng ya, karena Fibonacci ini bukan untuk pemula sebenarnya. Ya. Bukan untuk pemula. Jadi ya gimana ya? Anda searching aja di Google, di YouTube, banyak kok sekarang orang-orang yang buka channel dan dia menjelaskan tentang trading seperti ini, banyak kan. Ya itu ya. Jadi Anda nggak usah harus di saya belajarnya di mana aja ya, di mana aja
di buku apa saja ya, atau mungkin Anda ikut kelas, walaupun sebenarnya kalau Anda mau trading ya, sebenarnya kan trading itu individual banget gitu ya. Anda nggak usah berinteraksi sosial sebenarnya. Cukup di rumah, selagi Anda punya koneksi internet, itu Anda sudah bisa trading gitu ya, tanpa ikut kelas gitu pun juga bisa. Walaupun sebenarnya kalau ikut kelas ya nggak ada masalah, saya juga. Cuman kan banyak ya sekarang kan begitu ya, orang-orang pada ikut kelas gitu kan, yang membuat orang awam tuh berpikiran bahwa ya ini mah ujung-ujungnya bikin kelas gitu. Bikin kelas, orang bayar kelasnya ya dia untung dari situ ya. Ya walaupun kalau Anda ikut kelas ya nggak apa-apa, cuman trading itu saya tekankan, trading itu nggak harus ikut kelas ya, nggak harus ikut kelas. Ada kan kelas yang belasan sampai puluhan juta ya, kalau menurut saya ya mending duitnya dipakai trading aja gitu kan. Join warbah gitu kan, join warbah ya kan. Saya kan juga sering share analisa. Oh ya, ini analisanya silahkan tolong diramaikan lah ya, jangan cuma saya aja yang sharing ya. Diramaikan, di sharing di screenshot gitu ya, di screenshot. Nggak apa-apa salah juga ya, Anda lihat tuh saya salah berapa kali, banyak salahnya kok sebetulnya juga ya, memang untungnya juga ada gitu ya. Silahkan diramaikan, di sharing, nanti kita juga akan bahas gitu ya, kalau sempet kita bahas bagaimana analisanya gitu ya. Jadi kita ya rame-rame gitu ya, tradingnya rame-rame biar nambah temen juga ya, karena punya temen yang punya minat yang sama itu kan menyenangkan lah ya. Oke, sampai di sini ya, sampai di sini. Oke, dan ini kalau Anda tahu ya, tadi kita kan plotting di sini ya, kita plotting di sini sebagai support ya, sebagai support, dan ketika harga itu turun dalam seperti ini, dia tertahan di support ini dan mental gitu. Dan ini saya real time analisa ya. Jadi kita plotting support resistance, di sini adalah resisten. Kenapa? Karena dia di area sini dia harga tidak mampu lebih tinggi dan dia malah turun dalam gitu. Jadi dia pergerakan harga ini dia menuju ke sini ya, di angka 6.400, posisi sekarang 5.100. silahkan dilihat-lihat gitu ya. Oke, ini kayaknya lama banget nih. Oke, saya selesaikan sesi video ini, kita lanjut ke sesi selanjutnya.